Di episode kali ini Fahim ada yang spesial nih. Spesial apa itu, Kak? Jadi sekarang tuh episode yang sangat eksklusif karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen semuanya. Ini juga lumayan sering kontroversial jadi lah pertanyaan. Iya. Nah, jadi assalamualaikum, mau tanya nih, benarkah para Habib itu dari keturunan Hasan saja? Karena dari keturunan Husain telah habis dibantai, seperti itu Habib. Nah, keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan ada dan Sayyidina Husain juga ada. Karena dari Sayyidina Husain di situ ada yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masih ada, yang beliau masih selamat dari peristiwa Karbala, masih ada sampai sekarang. Nah, dan semua ahli nasab, mereka para ulama nasab membetulkan masih adanya Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai sekarang menurunkan para habaib. Yang kebanyakan mereka yang mengatakan habaib sudah nggak ada, mereka kayaknya mungkin pemikiran mereka kerdil atau mungkin nggak baca, cuman katanya seperti itu. Nah, bukankah nasab Habib paling tinggi adalah Asegaf, Al-Atos dan Syihab? Untuk nasab para habaib yang paling tinggi gini, nanti kita sebenarnya itu pertanyaannya kita diajak untuk melangkah jauh, tapi nggak ada masalah lah, kita sebutkan sedikit. Untuk nasab para habaib yang paling tinggi ya kepada Nabi ya Sayyidina Husain, kan seperti itu, cucunya langsung. Tapi yang ada di Hadramut, yang masuk kota Tarim baru kita bahas adalah Sayyidina Ali Khalil Qasam. Adanya marga-marga, yang dimaksud adalah marga para habaib. Jadi nanti ada marga-marga. Nanti kita akan bahas secara detail mulai dari Sayyidina Fagil Muqaddam. Kemudian dari Sayyidina Fagil Muqaddam punya anak. Dari anaknya Sayyidina Fagil Muqaddam ini barulah di situ ada marga-marga. Memang ada keistimewaannya ketika para habaib itu ada marga. Karena namanya para habaib itu sama semua. Ahmad, Hasan, Husain, Ali, Abdul Qadir, Abdul Rahman. Ya, kalau semuanya nggak ada marga, kita akan bingung. Makanya ada nanti marga Asgaf, dari Asgaf ini, dari marga Al-Jufri, marga Al-Idrus, marga Al-ini, seperti itu. Nah, kalau marga yang pertama ya banyak sekali. Di antara yang paling tinggi adalah Habib Abdullah Ba'alwi. Karena Abdullah Ba'alwi itu adalah Abdullah bin Alwi ibn Fagil Muqaddam. Kalau As-Sigaf yaitu Habib Abdurrahman As-Sigaf. Yang pertama juga Abdurrahman Sigaf bin Muhammad Maulad Dawila. Maulad Dawila juga marga paling atas. Karena di atasnya As-Sigaf, ayahnya As-Sigaf. Abdurrahman Sigaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali Sahibud Darak. Bin Ali Sahibud Darak bin Alwi Al-Ghuyur ibn Faqil Muqaddam. Nanti setelah ngikuti terus tentang kampung Tarim ini, nanti akan lebih tahu tentang siapa yang pertama, seperti itu. Dan di sini tidak ada pertama-pertama, karena mereka nanti ketika mereka terkenal dengan satu sebutan, melekatlah dan ada kelompok besar di situ. Jadi seperti kayak Habib Umar. Habib Umar itu bin Syekh Abu Bakar, tapi terkenalnya dengan sebutan bin Hafid. Karena kakek beliau adalah Habib Hafid. Habib Hafid. Nah, Habib Hafid ini punya anak banyak. Sama namanya marganya dalam satu payung bin Syekh Abu Bakar. Tapi kenapa Habib Umar dengan sebutan Habib Umar bin Hafid? Karena Habib Hafid ini punya keturunan yang sangat banyak juga dan masyhur. Sedangkan bin Syekh Abu Bakar banyak sekali, sehingga dibagi bin Syekh Abu Bakar dari bin Hafid, bin Syekh Abu Bakar dari ini. Seperti Al-Idrus, ada Al-Idrus dari Bur, ada Al-Idrus dari Thebi, ada Al-Idrus seperti itu. Ada juga di Ba'abud pun ada 3 nanti. Ada Khurbasan, ada Dibyan, ada Al-Bamaghfun. Nanti insya Allah kita akan pelan-pelan lah. Nanti semua kita akan terangkan di Kampung Tari. Berarti boleh nih. Ini berarti ini episode yang membahas masjid. Oh iya. Episode kedua berarti. Episode 2.
Jadi kita hadirkan di situ supaya bagi orang-orang teman-teman yang belum bisa Kota Tarim bisa ziarah ke tempat kita untuk kemudian kita ceritakan seperti itu untuk ngobati rindu. Berarti boleh nih mampir ke masjidnya Habib Abdul Qadir Babut G. Tepatnya di Keraksan Manang G. Seperti itu Habib. Waduh. Silakan yang mau mampir untuk silakan. Kita ada tepatnya di Desa Seboro, Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo. Ancar-ancarnya kalau Kota Keraksan dari Pasar Semampir ke selatan. Mungkin lebih mudahnya teman-teman dekatnya bisa dikatakan tetangganya Dimas Kanjeng. Taat pribadi membuat kontroversi dengan triknya dalam mengeluarkan uang. Nah itu. Satu arah. Mau tanya Habib, Hmm. kenapa di Tarim masjidnya banyak tiang-tiangnya? Nah, di Tarim dulu kan, di Kota Tarim dulu kan kota yang lama satu seperti itu. Kedua di sana kan belum ada yang namanya semen. Semen ada. Habib. Nggak ada semen kan baru. Makanya di kamar Kota Tarim juga kamarnya kecil-kecil mereka. Kenapa? Karena untuk menyangga yang atas. Jadi tiangnya itu berdekatan untuk supaya yang atas itu nggak jebol. Kalau jaraknya jauh takut lepas seperti itu. Yang itu yang Al-Faqir tahu. Dan juga insya Allah setiap tiang juga ada memiliki makna. Dan nanti ketika kita masuk ke pembahasan masjid, di situ ada hal-hal yang menarik di Masjid Kota Tarim. Di antaranya ada tiang yang mengeluarkan suara. Sampai sekarang ada tulisannya di tiangnya itu. Hadis syariah turaddu alal musalli. Ini tiang pernah betulkan orang yang sholat. Di masjid apa saja? Nanti, jangan sekarang. Apakah kita boleh sholat di mihrabnya para wali Allah ya Habib? Naam. Bahkan dikatakan yang paling bagus itu adalah ziarah ke tempat ibadah daripada ziarah ke makbarah. Kenapa? Karena ziarah ke tempat ibadah seorang wali itu tempat yang pernah disujudi mereka, nempel dengan jasadnya. Jasad mereka nyambung dengan hatinya, hatinya nyambung dengan Allah. Dulu para habaib diantaranya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, ketika beliau ziarah ke masjidnya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail, beliau buka baju tapi menutup aurat ya jelasnya ya. Kemudian beliau bergulung-gulung di situ. Ditanya kali, Habib, apa yang kau lakukan? La'alla sya'ra min sya'aratis sebeh tamassa jasadi. Mudah-mudahan dengan aku seperti ini, kulitku ini menyentuh ada mungkin janggutnya atau rambutnya orang-orang wali yang sholat di tempat ini sehingga menyentuh ke kulit seperti itu. Jadi bahkan bagus ketika kita sholat di mihrab atau di tempat ibadahnya orang-orang soleh karena nyambung pernah nyentuh dengan jasad mereka seperti itu. Nah, Request juga ya Habib. Request ini apa sih artinya? Mesen lah gitu. Oh, mesen. Iya. pesen nasi ya. Kenapa setiap kajian antum senang memberi hadiah sorban bagi jamaah yang bisa menjawab pertanyaan? Masih penasaran? Apa karena peristiwa tukar dengan sorban Habib Umar waktu di Jawa Tengah? Kapan ini, Habib? Untuk hadiah surban memang itu salah satu bentuk cara kita untuk menarik pendengar. Pertanyaan terakhir yang bisa dapat surban. Karena saya dulu pernah ngaji kitabnya Habib Umar, Maghasidul Halagat. Maghasidul Halagat itu kitab bagaimana tata cara kita itu membuat halagah, majelis. Sebenarnya bagaimana caranya mengumpulkannya supaya mereka mendengarkan kita. Di antara uslub yang di situ adalah salah satu caranya adalah memberi hadiah kepada orang yang bisa dengan apa yang kita sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hei. Foto. Nekuk mic jom. Saya kadang dalam satu bulan itu bisa habis sampai 5 kodi. 5 kodi surban. Dan itu tidak kita jual. Kita hadiahkan ke mereka. Tidak ada tujuan lain juga supaya mereka masuk dengan ilmu yang kita
sampaikan mereka nyatat benar, dan alhamdulillah hasilnya sangat bisa dikatakan maksimal dengan mereka mencatat seperti itu. Karena mungkin saya rugi surban, tapi menurut orang saya rugi kok banyak, tapi saya nggak rugi. Kenapa? Saya capek-capek datang ke tempat yang jauh, terkadang payah, tapi hasilnya mereka nyata itu buat saya senang sekali. Kalau untuk peristiwa tukar surban Nah, dengan iya Habib Umar nih penasaran. Gimana itu? Apa namanya tukar surban itu dulu ketika bukan di Jawa Tengah, itu di Gresik kejadiannya. Dulu sebelum Al-Fagir ke Kota Terim, dan surbannya sampai sekarang masih ada. Itu ketika Al-Fagir dulu tuh kepingin punya surbannya Habib Umar. Bagaimana caranya? Masa mau minta, mau narik kan tidak bisa. Kemudian Al-Fagir beli surban ada dari salah satu alumni Terim, ngajar Al-Fagir waktu itu di Az-Zahir. Al-Fagir beli surbannya 1 juta pada waktu itu ya, 2004 Al-Fagir beli 1 juta harganya. Bagus memang, surbannya bagus. Artinya yang mau saya kasih ke Habib Umar juga sangat bagus surbannya. Istimewa. Ketika di Gresik Al-Fagir ini kepingin, ya apa caranya, pengen tuker, mau ngomong ya apa, Habib Umar rame kayak gitu. Akhirnya Al-Fagir nekatkan sudah. Orang lain selaman, Al-Fagir nganukan surban gini, Habib kepingin tuker surban sama antum. Dilihat sama Habib Umar. Ketika dilihat sama Habib Umar, diambil surbannya, dipakai, punyanya Habib Umar, dikasihkan seperti itu. Nah, itu. Jadi, dan itu surbannya Masya Allah sangat barokah sekali surbannya itu. Belakang itu ada ukiran makam putra Imam Al-Haddad ya Habib ya. Waktu rekaman Waktu di Jambal. Bukan, kalau itu pemakaman Zambal, itu softnya Sayyidina Fakih Muqaddam. Sekarang kita juga lagi buat miniaturnya pemakaman Imam Haddad. Insyaallah nanti kalau selesai bisa kita live-nya di sana. Seperti itu. Bukan itu pemakaman softnya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Imam Haddad di tempat lain. Ini pertanyaan menarik ini. Apakah boleh memberi nama anak seperti namanya para habaib tapi bukan keturunan habaib? Contohnya As-Segaf, Haddad, sebagaimana namanya para habaib. Naam. Soalnya kalau nama nggak ada masalah, cuman para habaib mereka nggak kurang membaguskan gitu lah. Jika anaknya dikasih nama dengan sebutan Al-Haddad, As-Segaf, karena takutnya si anak nanti ini ngerasa bahwasanya dia ini dari marga itu. Itu yang ditakutkan seperti itu. Nggak ada, sekarang aja banyak yang ngaku-ngaku para habaib seperti itu kan, banyak sekali mereka yang ngaku. Tapi kebanyakan terjaga karena barokah daripada Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau yang mengumpulkan nasab para habaib. Jadi kalau ada orang ngaku habaib dibawa ke Robito Al-Alawiyah ketemu, enggak ada seperti itu. Nah, lebih bagusnya jangan. Kalau memang cinta nggak harus seperti itu. Takutnya nanti menimbulkan kekacauan di besarnya anak ini nanti. Dikira bahwasanya anaknya ini dari bangsa ini atau dari bangsa itu. Seperti itu. Nah, mungkin cukup. Iya, Bib. Satu lagi, Bib. Untuk terakhir, Bib. Saya mau bertanya Habib tentang perjuangan Habib Umar hingga menjadi ulama yang alim seperti saat ini. Nah, untuk cerita tentang Guru Mulia Habib Umar ini sangat menarik dan sangat penting sekali, pelajaran yang sangat banyak bisa kita ambil mulai masa kecil beliau. Tapi ini nanti akan masuk ke episode eksklusif limited edition, khusus membahas tentang Guru Mulia kita. Lagi-lagi kita ingatkan kembali untuk selalu menantikan episode-episode selanjutnya dari Kampung Tarim seperti itu. Dan itu dia Habib dan Fahim juga. Di sini kita udah membacakan nih semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun sosial media kita seperti itu. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.